Kita sekarang melintasi Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mari kita sapa. 3, 2, 1. Sore Prabowo! Partai Persatuan Pembangunan P3 untuk pertama kalinya gagal lolos ke parlemen karena tidak berhasil melewati ambang batas 4%. Partai berlambang Ka'bah itu hanya memperoleh suara nasional sebanyak 5,8 juta suara atau 3,87% pada pemilu 2024 ini. Kondisi ini membuat P3 harus putar strategi agar tetap eksis dalam politik dengan tetap berada di lingkaran kekuasaan. Karena itu P3 menyatakan akan sangat tersanjung jika Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa berkunjung dan berkomunikasi. Dalam Islam diajarkan bahwa silaturahmi itu dianjurkan karena membuka pintu rezeki. Jadi kalau ada kawan-kawan dari Gerindra, Pak Prabowo khususnya mau bersilaturahmi ke P3, ya tentu kami sangat welcome dan merasa kami tersanjung gitu kan. Tetapi sampai saat ini posisi kami ya menunggu. Kita tidak membatasi siapa yang mau bersilaturahmi. Siapapun boleh ke P3, apalagi Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Analis komunikasi politik menilai ada yang luput diperhatikan oleh P3 saat Pilpres 2024. Bahwa pemilih P3 di Pilpres kali ini memilih Capres-Cawapres Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran. Sedangkan elit politik P3 memutuskan untuk mengusung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Ini kemudian yang menjadi disparitas antara keinginan pemilih P3 yang berbeda dengan elit politiknya. Pemilih P3 itu adalah mereka yang pemilih di Pilpres yang kemudian menentukan pilihan politiknya kepada Anies dan kemudian kepada Pak Prabowo Subianto dan hanya sedikit saja kepada Pak Ganjar Pranowo. Sementara kita tahu bahwa elit politik mereka sejak awal sudah memutuskan berkoalisi dengan Pak Ganjar Mahfud. dengan Pak Mahfud. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai disparitas antara keinginan pemilih-pemilih tradisional di bawah P3 yang lebih cenderung ke Anies, kemudian lebih cenderung ke Prabowo, dan elitnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Pak Ganjar. Pasca reformasi, P3 tercatat telah mengikuti 4 kali pemilu. Suara tertinggi yang pernah diperoleh partai yang berdiri sejak tahun 1973 itu terjadi pada pemilu 2004, yakni sebesar 10,55%. Tim Liputan, Kompas TV. Langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Anda menyaksikan Rumah Pemilu di Kompas TV. Saudara, kita masih membahas terkait dengan dinamika politik. Salah satunya adalah arah politik dari Partai Persatuan Pembangunan yang kini jadi perhatian setelah gagal mendapatkan kursi di DPR RI setelah raihan suara P3 di Pileg 2024 tidak mencapai ambang batas parlemen 4%. Lantas, akankah P3 bergabung dengan koalisi Partai Pemenang Pemilu 2024? Kami akan membahasnya bersama dengan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang. Selamat sore, Bang Ihsan. Kang Ujang, sebelum kita membahas arah politik P3 ini kemana, untuk pertama kalinya P3 tidak lolos ke Senayan. Apa analisis Anda? Ya, tentu saya sangat berduka ya, Partai Islam yang punya sejarah panjang ya di Republik ini gagal untuk lolos 4% itu. Tentu ada beberapa catatan kenapa gagal. Saya mengatakan paling tidak yang paling besar ada 2 kemungkinan. Pertama, soal konflik internal yang pernah terjadi di P3 dalam konteks penggantian ketua umum itu karena konflik. Tidak ada kemenangan tanpa persatuan, tidak ada kemenangan tanpa kekompakan, tidak ada kemenangan tanpa kesolidan, dan terjadi konflik itu yang membuat P3 lemah bagaimanapun. Yang kedua, soal dukungan grassroots di bawah P3 yang saya melihat banyak kader gitu, grassroots, akar rumput P3 itu dukungannya ya mendukung pasangan Anies dan Cak Imin dan Prabowo Gibran. Tapi di saat yang sama kita tahu bahwa mungkin P3 dapat tekanan politik dan lain sebagainya, sehingga elitnya, sehingga petingginya, sehingga partainya itu mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Ini tentu merugikan P3 sendiri. Akhirnya apa? Pasangan Ganjar Mahfudnya juga kalah dan P3-nya juga tidak lolos ke Senayan. Paling tidak 2 hal itu yang menurut saya catatan penting ya kenapa P3
tidak lolos menembus 4%. Setelah tidak lolos ke Senayan, Kang Ujang, Anda melihatnya peluang P3 untuk justru bergabung ke koalisi pemenang pemilu seperti apa? Saya dari awal, Bang Ihsan, ketika misalkan hak angket itu didorong-dorong oleh partai-partai yang kalah. Salah satu partai yang kalah adalah di Pilpres P3 gitu. Saya dari awal menganalisa bahwa P3 itu tidak akan kemana-mana, akan masuk pemerintahan. Kenapa? Karena posisinya yang katakanlah tadi dalam konteks 4% agak sulit. Jadi butuh juga dukungan support moralitas dari kubu pemerintah. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, pilihan yang bagus, yang baik adalah merapat kepada pemerintahan. Yang kedua saya melihat ya dari pernyataan-pernyataan petinggi P3 gitu ya, baik ketika saya berdialog langsung maupun ketika di televisi gitu. Lalu juga Pak Sandiaga Uno mengatakan di banyak televisi termasuk di Kompas TV bahwa ya P3 kelihatannya akan merapat ke pemerintahan. Jadi sejatinya saya hakul yakin gitu ya, sangat yakin ya P3 itu tidak akan kemana-mana, tidak akan menjadi oposisi. Yang paling penting dan maslahatnya besar bagi P3 adalah ya masuk ke pemerintahan. Karena kalau menjadi oposisi atau di luar pemerintahan ruginya double kalah di, bahkan triple ruginya. Apa? Kalah di Pilpres, kalah di Pileg, artinya tidak lolos ke Senayan, lalu juga jabatan kekuasaan tidak dapat. Jadi ya hal yang paling penting bagi saya gitu, analisa saya ya pilihan terbaiknya ya merapat kepada pemerintahan atau merapat ke kekuasaan. Makanya tadi Bang Awi ketika diwawancara oleh teman-teman Kompas TV mengatakan akan tersanjung jika Pak Prabowo yang menyambangi katakanlah P3. Karena itu memang menjadi sebuah bagi saya kebutuhan bagi P3 untuk tetap eksis dan bisa membesarkan diri kembali ketika ada di pemerintahan. Dibandingkan harus menjadi oposisi yang nanti sulit, menderita, dan cenderung dikerjai oleh kubu pemerintah. Begitu Bang. Oke, Kang Ujang, jadi menurut Anda P3 saat ini sedang menunggu ajakan artinya ya? Ya, saya meyakini ya, mungkin nanti kan pelan-pelan gitu Pak Prabowo setelah Nasdem, mungkin nanti juga PKB, setelah PKB mungkin P3. Jadi saya melihat ini kan sudah menjadi patsun politik dari Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan politik, masuk yang kalah. Makanya ketemu dengan Pak Surya Paloh Nasdem, nanti mungkin juga ketemu dengan P3 dan PKB tadi. Karena begini, saling membutuhkan satu sama lain antara Pak Prabowo dengan P3. Pak Prabowo kebutuhannya untuk memperkuat koalisi pemerintahan, agar menjadi mayoritas, agar menjadi kuat di parlemen. Nah di saat yang sama P3 juga butuh untuk katakanlah ya perjuangan ke depan itu butuh kekuasaan, butuh jabatan, butuh posisi, butuh logistik, butuh power. Untuk apa? Untuk membesarkan partai ke depan. Saya melihat hal yang paling bagus dari P3 adalah masuk pemerintahan begitu. Oke, mungkin nggak sih Prabowo Subianto akan mendatangi P3 karena kita tahu kan P3 ini tidak lolos parliamentary threshold 4%, tapi dia juga berada di koalisi bersama dengan PDIP ini yang justru berseberangan dengan Prabowo Subianto. Kang Ujang. Kan petinggi P3 sudah mengucapkan selamat gitu ya. Artinya ya sudah oke dengan kemenangan Prabowo Gibran. Jadi saya meyakini ya, bukan hanya mungkin tapi saya meyakini Pak Prabowo akan menyambangi P3. Ini soal waktu saja ya, soal lobby-lobby saja, soal kesempatan saja. Saya tadi meyakini bahwa Pak Prabowo karena konsepnya atau patsun politiknya ingin merangkul, maka semua partai politik termasuk P3 juga akan didatangi begitu. Walaupun memang kita tahu bahwa posisi P3 masih bersama PDIP, tetapi karena pencoblosannya sudah beres, karena pemenang pemilu juga sudah diumumkan oleh KPU, maka inilah saatnya waktunya untuk saling merangkul, saling memperkuat satu sama lain untuk bersama-sama katakanlah membangun pemerintahan. Entah nanti membangun pemerintahan yang kuat ataupun nanti partai-partai lain untuk membangun oposisi yang kuat pula begitu. Jadi saya melihat kalau terkait dengan P3 ya kelihatannya P3 tadi akan terhormat, akan tersanjung, akan senang ketika nanti disambangi oleh Pak Prabowo. Dan saya sekali lagi meyakini Pak Prabowo adalah tokoh atau capres atau presiden terpilih, maka ia akan menyambangi semua kekuatan politik termasuk mereka-mereka yang kalah. Kang Ujang, selain
bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk rebound 5 tahun mendatang. P3 ada cara lain nggak? Ya tentu evaluasi total ya. Evaluasi total itu artinya mengevaluasi kenapa bisa kalah, kenapa bisa lolos dan tidak lolos atau lain sebagainya. Saya melihat reboundnya begini, kan banyak partai-partai baru juga yang progresif, walaupun partai baru juga tidak lolos ke Senayan gitu. Tetapi di saat yang sama juga partai-partai besar juga sangat kuat untuk menjaga konstituennya. Bahkan partai-partai besar juga ya ada yang naik, ada yang turun suaranya. Tapi dalam konteks itu saya melihat ya ke depan itu pemilih akan makin banyak, pemilih muda, pemilih pemula akan mayoritas kembali ya setelah saat ini 65%, mungkin nanti ke depan akan makin membludak pemilih muda itu. Maka pendekatannya pun pendekatan yang menurut saya harus baru. Pendekatan approach-nya gitu ya harus berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lama. Mungkin karena P3 ini adalah partai lama ya, partai yang saya anggap partai Islam yang masih mengikuti cara-cara tradisional, walaupun juga banyak juga konsep modernnya, tetapi ke depan itu harus lebih progresif lah, harus lebih menurut saya menjangkau pemilih-pemilih yang muda. Apa yang dibutuhkan oleh pemilih ya itu yang harus dilakukan oleh P3. Kang Ujang, tapi kan di sana ada Menparekraf Sandiaga Uno yang dekat dengan anak muda dan juga seorang Menteri Industri Kreatif. Itu tidak membantu ya? Saya sih melihat tidak, karena masuknya Sandiaga Uno kan di ujung terakhir. Dan itu pun karena mohon maaf, karena ada maunya, karena ingin menjadi cawapres yang ingin didorong oleh P3. Walaupun memang tidak jadi kan begitu. Jadi saya melihat konsep awalnya bukan konsep membesarkan P3, tapi konsep awalnya Sandiaga Uno masuk ingin menjadi cawapres, walaupun menjadi cawapresnya gagal. Oleh karena itu kalau ingin betul-betul membangun institusi kepartaian harus dari awal lagi, harus memperkuat lagi konsolidasinya. Dan saya meyakini ya dengan pengalaman yang panjang itu, dengan evaluasi yang total, ya dengan nanti perjalanan 5 tahun harus memiliki investasi politik kepada rakyat lagi, maka ya bisa saja nanti bisa mendapatkan suara rakyat kembali. Tetapi tadi dengan pendekatan-pendekatan yang harus berbeda dengan pendekatan partai-partai yang lain. Oke, Kang Ujang, tapi kan P3 juga masih usaha nih ke MK. Kalau Anda melihatnya gugatan ini atau permohonan PHPU ini bisa membantu P3 nggak untuk lolos? Ya, saya sih yakin ya dengan perjuangan tokoh-tokoh P3. Bang Awi mengatakan katanya ada pergeseran suara, ada suara P3 yang hilang. Nah, kalau itu bisa ditemukan, kalau itu bisa dibuktikan dengan objektif, dengan sebenar-benarnya data, ya maka bisa saja nanti suara P3 itu berubah sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh P3 tadi. Oleh karena itu tergantung dari bukti yang ada yang diberikan oleh P3 ketika bersidang di Mahkamah Konstitusi. Karena yang dilihat oleh hakim-hakim adalah bukti apakah ada kecurangan ataukah ada kehilangan suara-suara partai yang hilang yang dikatakanlah diambil oleh pihak lain. Oleh karena itu saya berharap ya P3 mendapatkan keadilan. P3 saya sih berdoa ya yang positif-positif saja bisa lolos ke Senayan, sehingga ya tadi partai Islam lama yang juga bisa berkontribusi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kang Ujang, sebelum kita ke 2029 mungkin yang dekat aja ya, Pilkada salah satu kontestasi yang mungkin bisa diikuti oleh P3 nantinya. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kan banyak juga kepala daerah yang dari P3 gitu. Nah, itu harus diperkuat sehingga ya muncul kembali sebagai pemenang. Yang kedua tentu harus berkolaborasi ya, bersinergi, harus berkoalisi ya dengan partai-partai yang lain untuk bisa tadi mendapatkan kemenangan di basis-basis atau wilayah-wilayah yang menjadi lumbung suara P3. Kan banyak tuh lumbung-lumbung suara P3 yang yang ada. Oleh karena itu tadi memperkuat basis dukungan dan memperlebar dukungan dari yang lain itu menjadi penting. Jadi jangan hanya tadi fokus pada suaranya sendiri, tetapi bagaimana memperlebar dukungan dari pihak lain. Karena bagaimanapun kalau pilkada itu yang diusung adalah figur-figurnya. Masyarakat memilih karena kualitas figurnya itu. Maka P3 harus menghadirkan, harus memunculkan
figur-figur yang memang layak jual. Artinya figur-figur yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Baik, terima seperti kasih. itu. Baik, kita juga akan menantikan seperti apa PHPU yang akan bergulir di MK. Terima kasih pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pemilu. Terima kasih, Kang.